Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut mengenai pembahasan mengenai jurnal penerimaan kas, masih dari contoh studi kasus 2, halaman 173. Tuh. Sebelumnya, Ibu mau memberitahu mengenai konsep jurnal penerimaan kas. Konsepnya adalah segala transaksi yang berhubungan dengan menerima uang atau menerima kas itu sudah pasti dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Ingat ya, segala transaksi yang menerima uang atau menerima kas itu harus dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas sesuai dengan namanya. Oke, di sini kurang lebih ada debit, ada kas, ada potongan penjualan. Kenapa? Karena ketika kita nerima uang, kasnya bertambah. Dan kas bertambah atau saldo normal kas adalah di debit. Potongan penjualan, saldo normal potongan penjualan adalah di debit. Nah, kreditnya ada piutang dagang, biasanya dalam jurnal penerimaan kas itu kita terima tagihan atau terima pembayaran piutang. Kalau kita terima pembayaran piutang, berarti piutang akan berkurang di sisi kredit. Kemudian ada penjualan, biasanya penjualan tunai. Ketika ada penjualan tunai, maka penjualan bertambah di sisi kredit. Jadi penjualan sama pendapatan sama. Dan penjualan dengan potongan penjualan adalah akun kontra. Kalau penjualan bertambah di kredit, maka potongan penjualan bertambah di debit. Karena potongan penjualan akan mengurangi penjualan. Salah satunya dan selanjutnya ada serba-serbi. Serba-serbi ini diisi oleh akun-akun yang tidak masuk ke dalam ini. Yang tidak masuk ke dalam sini, maka akan ada serba-serbi. Nah, contohnya langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan studi kasus 2 halaman 173. Pertama kita harus identifikasi mana aja transaksi yang masuk dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Cek. Transaksi pertama adalah tanggal 2. Ya, transaksi pertama adalah tanggal 2 yang berbunyi, Haryono menginvestasikan uang tunai 250 juta, peralatan toko 50 juta, dan peralatan kantor 25 juta. Nah, perhatikan baik-baik bahwa transaksi tanggal 2 Agustus masuk ke dalam dua jurnal. Sekali lagi, masuk ke dalam dua jurnal. Yang pertama adalah menginvestasikan uang tunai itu sudah pasti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan untuk mencatat peralatan toko dan peralatan kantor, itu nanti akan kita catat ke dalam jurnal umum. Jadi nanti kalian bisa langsung cek video jurnal umum untuk memastikan. Oke, kita catat tanggalnya tanggal 2 seperti biasa. Nomor bukti adalah BKM, bukti kas masuk 1 adalah transaksi pertama, keterangan, cari yang paling mudah, karena dia bilang menginvestasikan, maka kita catat sebagai investasi. Kemudian ketika kita menginvestasikan uang tunai, nah ini masuk mana? Maka kasnya bertambah. Kemudian, nah kreditnya harusnya apa sih ketika investasi uang tunai? Berarti kas bertambah. Lalu ketika kas bertambah, apa yang ada di kredit? Modal. Karena modal tidak dicatat ke dalam akun-akun ini, maka kita masuk ke dalam serba-serbi. Itu. Nah, bagi kalian boleh tulis pakai pensil di sebelahnya, ini adalah akun apa, 250 itu merupakan modal, dengan nomor akun 311. Transaksi selanjutnya adalah transaksi nomor cek 13. Bunyinya adalah diterima tagihan dan dari toko laris atas penjualan 8 Agustus. Transaksi nomor 13 ini akan sering sekali terjadi, yaitu penerimaan tagihan atau pelunasan piutang dagang. Tanggal 13, nomor bukti BKM 02, lanjut, BKM 01, BKM 02. Nah, karena sebelumnya kita sudah mencatat ke dalam jurnal penjualan, maka ketika pembayaran piutang, kita harus catat nama tokonya, yaitu toko laris. Nah, kasnya di dalam jurnal penerimaan kas, otomatis semua kas ini harus diisi. Ya, namanya aja penerimaan kas ya kan. Jadi harus diisi nih nanti. Nah, kita cek tanggal 13 itu penjualan 8 Agustus. Bunyinya 8 Agustus adalah sebesar 7.950 dengan syarat 2/5 N/14. Ternyata dia jual awalnya itu 7.950.
Tapi kok kenapa ketika dia bayar kita cuma terima kas 7791? Kita cek ternyata ada diskon. Di tanggal 8 Agustus terminnya adalah 2/5 N/14. Artinya dia akan mendapat diskon 2% kalau dia bayar dalam jangka waktu 5 hari. 5 harinya dari mana? Dari tanggal 8 ditambah 5 hari, tanggal 13. Jadi kalau dia bayar sebelum atau pada saat tanggal 13, maka dia dapat diskon 2%. Jadi diskonnya adalah 7.950 dikali 2% sama dengan 159.000. Ditaruh di sini potongan penjualan. Kasnya, karena dia dapat diskon otomatis yang dibayar lebih murah, jadi 7791. Seperti itu. Paham ya? Nah, lanjut. Selanjutnya adalah kita cek transaksi tanggal 16. Transaksi tanggal 16 berbunyi, dijual barang dagang tunai 4.950.000. Nah, jurnal penerimaan kas salah satu transaksinya adalah transaksi penjualan tunai. Kita masuk tanggalnya tanggal 16, kemudian nomor buktinya BKM 03, runut, keterangannya adalah penjualan tunai. Nah, kalau kemarin Ibu bilang setiap keterangan diisi dengan nama toko, tapi kalau di dalam penerimaan kas dan pengeluaran kas, untuk pembelian atau penjualan tunai bisa kalian catat sebagai penjualan tunai atau pembelian tunai. Yang harus dicatat nama toko adalah ketika dia melunasi piutang atau kita membayar hutang. Ingat ya, ketika melunasi piutang atau membayar hutang itu dicatat nama toko di jurnal penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, kita catat sebagai penjualan tunai. Ketika penjualan tunai berarti kita jual secara tunai. Hari itu juga kita dapat uang 4.950, kasnya masuk. Kemudian apalagi yang bertambah? Yang bertambah berarti kan pendapatan. Atau kalau dalam akuntansi perusahaan dagang, yang bertambah adalah penjualan kita 4.950. Adakah termin? Tidak ada. Karena dia penjualan tunai berarti tidak ada termin. Termin hanya untuk penjualan kredit. Paham ya? Selanjutnya adalah transaksi selanjutnya adalah tanggal 17 BKM 04. Tanggal 17 itu berbunyi diterima tagihan dari toko maju atas penjualan 10 Agustus lalu. Ini sama seperti tanggal 13, tapi jadi penjualannya itu 10 Agustus. Kita cek ternyata di 10 Agustus itu ada terminnya 2/5 N/14. Berarti kalau kita bayar dalam jangka waktu 10 tambah 5 hari, 15. Kalau kita bayar dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15, berarti kita bisa dapat diskon 2%, tapi ternyata kita bayar tanggal 17. Apakah dapat diskon? Tidak, karena sudah lewat dari 5 hari. Jadi, ketika kita tidak dapat diskon, maka ininya kosong. Jadi, kasnya 12.500.000, piutang dagangnya 12.500.000. Next, transaksi selanjutnya adalah tanggal 20, cek. Tanggal 20 berbunyi, diterima tagihan dari toko lancar atas penjualan tanggal 14 Agustus lalu. Kita bisa cek ternyata tanggal 14 Agustus itu nominalnya sebesar 11.300.000, tapi terminnya adalah 2/6 N/14. Jadi diskon 2% dalam waktu 6 hari. 6 hari dari tanggal 14 adalah 14 tambah 6, tanggal 20. Nah, dia bayar pas banget tanggal 20. Berarti dia masih bisa dapat diskon. 2% dari 11.300.000 adalah 226.000. Ingatkan kembali potongan penjualan masuk ke sini, 226.000. Piutang dagang selalu nominal piutang dagang adalah nominal awal sebelum dia dapat diskon. Jadi jangan sampai kebalik. Sedangkan nominal kas adalah nominal yang diterima. Berarti kan udah kepotong ya. Harusnya kita nerima 11.300 tapi cuma terima 11.074 karena ada potongan. Gitu. Next ya. Kalau kecepatan kalian bisa di skip dulu aja, di pause. Biar durasinya tidak terlalu panjang, jadi Ibu harus cepat-cepat. Selanjutnya adalah tanggal 23. Tanggal 23 berbunyi dijual barang dagang secara tunai. Lagi-lagi ada penjualan tunai seperti tanggal 16. Konsep penjualan tunai, maka tidak ada termin. BKM 06 karena lanjut, kemudian dia bilang 3.300.000, berarti kita terima kas 3.300.000 dan penjualannya bertambah 3.300.000. Itu aja. Next,
Transaksi selanjutnya adalah tanggal 24. Tanggal 24. Tanggal 24 diterima tagihan dari toko laris lagi atas penjualan 20 Agustus lalu. Jadi, ada penjualan tanggal 20 Agustus, kemudian dibayar tanggal 24. Nah, dia bisa dapat diskon 2% karena sampai 20 sampai dengan 25 dia dapat diskon, sedangkan dibayar tanggal 24. Jadi, 11.250 dikali 2% 225. Sama. Selanjutnya adalah ini adalah transaksi terakhir ya, sepertinya. Nah, tanggal 25 Agustus diterima tagihan dari toko maju atas penjualan 21 Agustus. Cek lagi. Jadi penjualannya tanggal 21 Agustus sebesar 7.200. Nah, 21 5 hari berarti 26, tapi dia bayar tanggal 25 berarti masih bisa dapat diskon 2%. 7.200 dikali 2% adalah 144.000. Kita masukin 144.000 di potongan penjualan. Piutang dagang selalu sama seperti awal 7.200, kemudian kasnya pasti berkurang karena sudah dipotong. Jadi yang kita dapat hanya 7.056.000. Nah, ini sudah selesai untuk jurnal penerimaan kasnya. Kita cek total. Oke, nah ini adalah totalnya. Sama ya. Ketika posisi debit sama dengan posisi kredit berarti balance. Cara jumlahinnya ini dulu nih. 307 kas sama potongan penjualan nih hasilnya 308.4050. Kemudian kreditnya 50.200, 8250, 250 juta ada 308.450. Ini sebenarnya nggak harus ditaruh di bawah, jadi bisa kalian hapus. Ini kenapa Ibu tulis di bawah supaya kalian tahu kalau debit dan kreditnya balance. Coba Ibu hapus ya. Nah, ini 101 adalah kode akun. Kas kode akunnya 101 selalu taruh di sini. Potongan penjualan kodenya 403. Piutang dagang 102. Penjualan 401, 301. Nah, sekali lagi Ibu katakan bahwa kode akun ini disesuaikan oleh soal masing-masing. Jadi, karena kebetulan Ibu pakainya kode akun ini karena contoh studi kasusnya seperti itu gitu. Tapi kalau nanti kalian kerjain studi kasus 3 dan 4, cek lagi kode akunnya. Oke? Nah, seperti biasa setelah melakukan pencatatan di jurnal, jangan lupa direkapitulasi. Nah, ini sudah mudah. Tinggal masukin 101 kas 307.696. Potongan penjualan 403 754.000. 102 50.200. 401 8250. Dan ini tadi cuma diserba-serbi cuma ada satu modal. Jadi bisa langsung dimasukin 301, modal 301, 250 juta. Kita cek lagi apakah balance rekapitulasinya. Iya, balance. 308.450. Kalau sudah seperti itu, bakal dipastikan bahwa pengerjaan kalian insya Allah benar. Oke, seperti itu ya. Nanti lanjut lagi kita membahas mengenai jurnal pengeluaran kas di video selanjutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan komen di @modo kalian. Terima kasih.